Proyek pembangunan IKN menambah derita rakyat. Rakyat semakin sengsara dan menderita. Apakah memang benar seperti itu? Silahkan berkomentar masing-masing. Silahkan jawab masing-masing. Apakah memang benar proyek IKN menambah derita rakyat? Rakyat semakin sengsara dan menderita. Jika yang setuju seperti itu, silahkan komentar. Tunjukkan bukti-buktinya. Buktinya apa rakyat semakin sengsara dan menderita? Nah, bagi yang tidak setuju, maka juga silahkan berkomentar. Buktinya apa kalau memang proyek IKN itu tidak menambah derita rakyat? Kami sendiri Al-Fakir Tamu'alim sebenarnya di dalam hati juga mengkritisi adanya proyek IKN ini yang terkesan sangat dipaksakan dan sangat terburu-buru. Ya silahkanlah kita memiliki IKN, ya silahkan. Karena memang Jakarta kan sudah padat sekali. Dan istana negara saat ini tinggalan zaman kolonial. Nah, kalau kita ingin memiliki IKN silahkan, tetapi dengan anggaran yang pelan-pelan, dengan dasar kaidah harus seimbang. Seimbang pembangunan fisik dengan pembangunan manusianya. Karena kalau tidak seimbang bahaya, sangat bahaya. Pembangunan fisik besar-besaran yang menelan biaya ratusan triliun rupiah. Apakah sudah seimbang dengan pembangunan manusianya? Nah, ini kita bisa merenung bersama-sama. Selama ini para penguasa, para pengendali kebijakan, penentu kebijakan di Nusantara ini, apakah sudah menyeimbangkan pembangunan fisik dengan pembangunan mental? Nah, apalagi ada istilah kita revolusi mental, kan begitu, masih ingat nih? Revolusi mental, yang mana mau direvolusi? Apakah mental yang baik menjadi buruk, ataukah yang buruk menjadi baik? Jadi harus jelas nih, revolusi mental yang mana? Mental-mental yang baik menjadi buruk, ataukah mental-mental buruk menjadi baik? Ingatlah wahai saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia, jika pembangunan fisik tidak seimbang dengan pembangunan ilmu pengetahuan, tidak seimbang dengan teknologi, zaman teknologi saat ini harus seimbang. Tidak seimbang dengan akidah dan akhlak. Sangat penting sekali ya, karena mayoritas penduduk Indonesia, mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Maka juga harus menjadi tolak ukur pembangunan akidah dan akhlak. Kemudian pembangunan sumber pangan yang betul-betul mandiri. Nah, kita lihat nih di Indonesia sekarang. Apakah sumber pangan betul-betul mandiri, ataukah kita ya ngambil dari negeri orang? Ini kadang-kadang Masya Allah luar biasa kalau kita renungkan. Dan juga ekonomi serta pembangunan karakter bangsa yang berbudaya dan beradab. Jika ini semuanya tidak seimbang antara pembangunan fisik dengan pembangunan ilmu pengetahuan, pembangunan akhlak, pembangunan akidah enggak seimbang, maka akan rentan menimbulkan kesenjangan. Kesenjanganlah, yang merasa senjang itu siapa? Ya manusianya. Oleh sebab itulah pembangunan fisik itu hendaklah diseimbangkan dengan pembangunan sumber daya manusianya. Karena orang Indonesia mayoritas Islam, maka pembangunan akidah dan akhlak juga seimbang. Jadi kalau tidak, maka akan rentan menimbulkan kesenjangan, ketimpangan, huru-hara dan kekacauan di mana-mana. Coba kita lihat sampai sekarang ini polemik nasab. Nasab ini kan geger. Nah, apakah pemerintah sudah ikut campur? Enggak. Memang pemerintah juga tidak boleh tergesa-gesa buru-buru ikut campur. Tetapi minimal ada wacana. Bagaimana ini keresahan rakyat? Nah, kalau rakyat sudah mulai kisruh antara si kelompok A dengan kelompok B, terjadi huru-hara, kacau. Ini baru di luar partai politik. Nah, sekarang ini partai politik juga sudah mulai ramai di mana-mana. Bahkan ada prediksi wallahu a'lam bishawab. Katanya di akhir tahun 2024
katanya Jokowi itu tidak sampai selesai masa pemerintahannya. Tetapi katanya, ini namanya ramalan, kami juga nggak begitu percaya kepada ramalan. Masa tidak sampai masa akhir jabatan, tetapi akan dikudeta katanya, sebagaimana Bangladesh ya. Karena Bangladesh itu kan memang sudah seperti itu, ya silahkan. Tetapi ya sebaiknya presiden ini ya sebaiknya sampai masa jabatan berakhir begitu, supaya Indonesia ini punya martabat dan karakter. Jangan sampai gerusa-gerusu setiap presiden nggak sampai selesai masa jabatannya kemudian didemonstrasi. Nanti akan terjadi begitu berulang-ulang. Zaman Pak Soekarno sudah, ya kan seperti itu. Kemudian zaman Pak Soeharto sudah. Kemudian zaman Gus Dur sudah. Nah, tapi alhamdulillah SBY tidak. SBY 2 periode mampu untuk menyelesaikan periodenya. Nah, kalau seandainya zaman Jokowi ini juga begitu, wallahu alam. Kemudian ada lagi yang meramal bahwa kalau Jokowi itu lengser akibat kudeta, kemudian Prabowo akan gagal dilantik katanya. Wih, kalau begini terjadi huru-hara besar-besaran kalau begini nih. Tapi ini kan prediksi, kami juga nggak percaya, nggak langsung percaya, walaupun toh namanya hidup di dunia ini segala sesuatu kemungkinan bisa terjadi. Segala kemungkinan bisa terjadi hidup di dunia ini. Yang awalnya konglomerat bisa berubah jadi melarat, yang awalnya melarat bisa berubah jadi konglomerat dalam sekejap juga bisa. Jadi dunia ini bagi Allah sangat kecil. Orang kaya raya bisa berubah jadi miskin, orang miskin bisa berubah jadi kaya raya. Seorang pejabat bisa berubah jadi rakyat jelata, rakyat jelata bisa berubah menjadi pejabat, bisa. Oleh sebab itulah yang namanya ramalan-ramalan seperti itu bisa saja terjadi dan juga bisa tidak terjadi. Tetapi kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, maka hendaklah kita senantiasa ikut mengingatkan para penguasa, para penentu kebijakan yang membuat kebijakan, yang membuat keputusan seolah-olah tidak mengindahkan keseimbangan antara pembangunan fisik dengan pembangunan mental manusianya. Kita lihat di mana-mana nih, hampir menurut saya kacau. Menurut saya itu kacau. Pembangunan fisik triliunan rupiah, tetapi pembangunan mental mana? Kita lihat di musola-musola, di masjid-masjid, ya kan banyak orang Islam itu bangun fisik masjidnya saja, membangun fisik masjidnya itu sampai nyegat di jalan-jalan, ngemis di jalan-jalan tuh ya kan, membuat jaring-jaring itu di jalan-jalan. Nah, kalau manusianya tidak dibangun, maka bangunan-bangunan itu bangunan berdiri megah. Bangunannya berdiri megah, mewah, besar, tetapi sepi. Sepi, bahkan cenderung untuk maksiat. Mengapa? Karena manusianya tidak dibangun. Oleh sebab itulah, kalau kita menengok bagaimana cara Rasulullah membangun, Rasulullah membangunnya membangun mental dulu, membangun manusianya dulu, dididik sebaik-baiknya memiliki karakter dan budaya. Kemudian setelah itu baru membangun fisik. Membangun fisiknya pun juga tidak langsung besar-besaran, tidak, step by step. Oleh sebab itulah, mari kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu agar keluarga kita, diri kita, teman-teman kita, saudara kita, bangsa dan negara kita ini dilindungi oleh Allah. Kalau seandainya harus ada peringatan dari Allah kepada orang-orang zalim, ya silahkan Allah memberikan peringatan kepada orang-orang zalim. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.